Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlita Syafitri dari kelas B2 Farmasi. NIM saya F2018-01070. Saya dari Prodi Farmasi, Universitas Mendawaluya, Kendari. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan pemodelan protein atau reseptor pada SARS-CoV-2, di mana saya memilih protein nukleokapsid. Mengutip penjelasan dari laman World Health Organization atau WHO, COVID-19 merupakan nama penyakit dari virus corona yang dilatar belakangi oleh merebaknya pada 1 tahun terakhir. Adapun virus penyebab penyakit COVID-19 adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disebut pula sebagai SARS-CoV-2. Selama pandemi penyakit coronavirus 2019 sampai 2020, COVID-19 yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, di mana SARS-CoV-2 memiliki genom RNA untai tunggal plus sense sekitar 30 KB yang mencakup 5 kerangka pembacaan terbuka utama yang mengkode polipeptide, replikasi non-struktural, dan protein struktural, yaitu di mana protein-protein pada virus SARS-CoV-2 yaitu ada 4, yaitu protein spike, protein envelope, protein membran, dan protein nukleokapsid. Dan keduanya berada dalam urutan yang sama dan ukuran kira-kira sama dengan yang ada di SARS-CoV. Protein SARS-CoV-2, yaitu nukleokapsid, sedang digunakan sebagai antigen target utama dalam pengembangan vaksin. Gen SARS-CoV-2 memiliki 76% keasaman asam amino dengan gen SARS-CoV-S, dan mutasi non-synonymous berkembang pada protein S saat epidemi SARS-CoV berkembang. Sebaliknya, gen nukleokapsid lebih kekal dan stabil, dengan 90% homologi asam amino dan lebih sedikit mutasi dari waktu ke waktu. Protein nukleokapsid dari banyak virus corona sangat imunogenik dan diekspresikan secara melimpah selama infeksi. Kadar antibodi dari IgG yang tertinggi terhadap nukleokapsid telah terdeteksi dalam serum pasien dengan SARS-CoV-2. Dan protein nukleokapsid adalah antigen perwakilan untuk reseptor sel T dalam pengaturan vaksin yang mendorong proliferase sel T spesifik dari SARS dan aktivitas sitotoksiknya. Kemudian saya akan lanjut kepada tutorial dari pemodelan protein atau reseptor dari virus SARS-CoV-2. Dalam pemodelan protein ataupun reseptor pada virus SARS-CoV-2, di sini saya memilih protein nukleokapsid protein. Yang pertama, kita harus membuka browser pada desktop laptop kita, lalu mengetik NCBI atau National Center for Biotechnological Information. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti di video ini. Lalu kita dapat mengganti di bagian All Database itu dengan pilih protein. Lalu dapat langsung menuliskan protein yang akan kita cari. Di sini saya memilih protein nukleokapsid protein. Penulisannya yaitu SARS-CoV-2 nukleokapsid protein seperti pada layar yang Anda lihat. Setelah Anda menuliskan nama proteinnya dengan lengkap, tekan search. Di sini saya memilih SARS-CoV dengan protein paling atas, yaitu 419 AA protein. Kemudian klik format FASTA, lalu targetnya di copy. Kemudian kita kembali ke browser. Setelah itu kita membuka Swiss model pada browser, lalu start modeling. Target yang telah di copy kemudian kita paste, lalu kita search for template. Kemudian kita harus menunggu sampai keseluruhan targetnya terdeteksi. Ini dapat memakan waktu sekitar beberapa menit, tergantung banyaknya asam amino pada protein yang Anda pilih.
Karena ini tadi terdiri dari 419 asam amino, jadi untuk pendeteksian targetnya itu cukup lama. Setelah loading, pendeteksian dari targetnya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di bagian identity, kita mengklik identity dan memilih protein dengan identity 100% atau yang paling banyak, dimana ini pada protein yang pertama. Kemudian pada sebelah kanan kita dapat melihat ini adalah bentuk 3D 3 dimensi dari protein yang sudah kita modeling tadi. Kemudian kita klik build models. Setelah itu akan muncul tampilan seperti dalam video. Ini adalah bentuk dari nukleokapsid protein. Setelah itu untuk dapat mengambil file atau mendownload file dari 3 dimensi modeling protein nukleokapsid protein ini, kita dapat mengklik bagian model 01 pada bagian kiri. Kemudian akan tertulis download format dalam bentuk PDB. Setelah itu kita download dan hasilnya akan muncul seperti ini.